البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masuk pada poin yang ke-525 tentang apa? Indak umam. Siapa itu sahabat yang buta yang turun tentangnya surat Abasa wa Tawalla? Siapa itu? Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu. Taib. Dan tentang kisah turunnya surat tersebut jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika berharap keislaman para pembesar Quraisy, tapi ternyata Abdullah bin Ummi Maktum datang bertanya kepada beliau tentang sesuatu perkara din, dan Nabi abasa wa tawalla, bermuka masam dan berbalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur sebagaimana jelas dalam surat ini. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-526. Indak Iqbal dibaca. Nah, man huwa za'imul munafiqin? Siapa itu dedengkot orang-orang munafik? Kalau pemimpin terlalu mulia. Nah, siapa itu dedengkot orang-orang munafikin? Wal jawab, tahu dedengkot? Pemimpin tapi jelek, pimpinan jelek. Nah, wal jawab huwa Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah gembong munafikin yang banyak membuat fitnah di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu alaihim, termasuk di antara fitnah besar, ya, fitnah besar yang dia sebar ikhwanifillah, yaitu fitnah tentang ifk, yaitu tentang tuduhan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina. Fitnah yang juga memakan korban ikhwanifillah tidak sedikit dari sebagian mereka yang saleh yang terjatuh dalam hal ini dikarenakan apa? Berita yang tersebar begitu banyak saat itu. Dan kita ketahui bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasakan pahitnya dan merasakan beratnya ujian saat itu, sampai datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat di surat An-Nur yang menegaskan tentang kesucian beliau, sehingga dengan itu digelari dengan Siddiqah, Siddiqah bintu Siddiq. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha fi qissatil ifki. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong atau dedengkot orang-orang munafikin, yaitu kisah ifk. Kissatul ifki, yaitu kisah
Nah, dusta tentang tuduhan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Wa fihi, dan pada kisah yang panjang tersebut, wa ammal munafiqu Abdullah ibn Ubay fahuwa alladhi kana yastawshihi wa yajma'uh wa huwa alladhi tawalla kibrah. Adapun orang munafik atau adapun si munafik yaitu Abdullah ibn Ubay, maka dialah yang mencari-cari kemudian menyebarkan berita dan mengumpulkannya. Yastaushih qanifillah, yaitu dia cari-cari kemudian berusaha dia sebarkan dan dia kumpulkan berita-berita dusta itu. Dan ini sifat orang-orang munafikin di setiap tempat dan di setiap zaman. Ketika ada hal yang dimungkinkan untuk menusuk orang-orang yang beriman dari dalam, maka mereka berusaha untuk menyebarkannya sebisa mungkin. Namun ketika ada berita-berita baik tentang mereka, mereka sembunyikan. Berita baik tentang kaum mukminin disembunyikan oleh orang-orang munafikin. Wa huwa alladhi tawalla kibrah, dan dialah yang bertanggung jawab atas dosa besarnya, ya. Dosa besar penyebaran berita ifk ini, yang terancam dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nifak yang ada pada Abdullah bin Ubay khanifillah nifak i'tiqadi. Kemunafikan nifak i'tiqadi yang menjadikan pemiliknya keluar dari Islam, sehingga dia bukan termasuk muslim walaupun zahirnya di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itulah, karena zahirnya di tengah-tengah kaum muslimin, sampai-sampai dulu putranya ikhwan Abdullah bin Ubay ini punya putra seorang yang saleh, seorang sahabat bernama Abdullah juga, Abdullah ibnu Abdullah bin Ubay. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormatinya, sehingga karena rasa sayang dari seorang anak kepada ayahnya, bagaimanapun juga dia bapaknya, berharap semoga ketika mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa selamat. Makanya ketika matinya Abdullah bin Ubay ini, sang putra memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatinya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyolatinya sebagai bentuk penghormatan kepada putranya ini yang saleh, maka turunlah ayat larangan. Turun ayat larangan untuk menyolati apa? Menyolati orang-orang munafikin. Taib, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih, sebagaimana dalam surat At-Taubah. Jangan engkau menyolati salah seorang pun di antara orang-orang munafikin selama-lamanya, dan engkau juga jangan berdiri di kuburnya, yaitu jangan hormati pemakamannya. Menunjukkan bahwasanya kemunafikan yang ada pada dia adalah nifak i'tiqadi, karena kemunafikan terbagi jadi dua, ikhwan fillah. Nifak i'tiqadi ini yang pemiliknya kafir, keluar dari Islam, di mana dia zahirnya zahirnya menunjukkan keislaman, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Sebenarnya dia benci sekali terhadap Islam, tapi dia tunjukkan secara luarnya, penampilan luarnya muslim, agar diterima di tengah-tengah kaum muslimin, dan agar harta serta darahnya terjaga dari kaum muslimin. Tapi batinnya membenci, batinnya kufur, maka ini kafir hukumnya. Dan
Yang seperti inilah yang terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah api neraka. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul beserta beserta para pengikutnya. Yang daftar orang-orang munafikin tersebut telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang sahabat. Siapa itu, Afik? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Nah, daftarnya telah disebutkan oleh Nabi, sehingga Hudzaifah tahu orang per orangnya yang memiliki nifaq i'tiqadi, sehingga dia tidak akan menyolatinya. Oleh karena itulah Umar radhiyallahu anhu ketika ada orang yang meninggal melihat bagaimana Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolati orang itu berarti dia akan ikut menyolatinya. Berarti seorang mukmin. Tapi kalau Hudzaifah tidak menyolatinya, maka Umar pun tidak akan menyolatinya. Karena dugaan besar dia orang-orang munafik. Sebab Hudzaifah khonifillah yang dipegangi rahasia daftar orang-orang munafikin tidak mengkhabarkannya kepada siapapun. Karena itu rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amanahkan kepada beliau. Adapun jenis nifak yang kedua, dan ini juga kita tidak boleh merasa aman darinya, adalah nifak amali. Nifak amali tidak sampai derajat kekufuran, tapi merupakan bentuk dosa yang apabila seorang tidak segera menghapusnya, berusaha untuk menghilangkannya, maka akan bisa menjuruskan kepada nifaq i'tiqadi. Nifaq amali yaitu seseorang yang secara amalan akhwanifillah melakukan suatu amalan baik, tapi di batinnya sebenarnya tersembunyi sesuatu yang buruk. Yaitu ketidakselarasan antara zahir dan batin. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara tandanya dalam hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, ayatun nifaqi thalath. Thalathun man kunna fihi. Ayatun nifaqi thalath. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Apabila dia berucap maka dia berdusta. Dusta sifat mendasar dari orang-orang munafik. Maka hati-hati. Jangan sampai seorang menjatuhkan diri dalam kedustaan. Dan juga jangan biarkan anak-anak kita untuk apa? Berdusta. Sekali kelihatan berdusta, segera berusaha untuk mengobatinya agar betul-betul sembuh darinya. Kenapa? Karena kedustaan kalau tidak segera diobati akan membuahkan dusta-dusta berikutnya. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana. Apabila diamanai dia berkhianat. Ini 3 sifat nifaq amali yang hendaknya kita menjauh darinya. Dan datang athar yang banyak dari para salaf tentang kekhawatiran mereka dari nifaq. Kekhawatiran dari nifaq. Wal'iyadzu billah. Sampai-sampai dikatakan la yamanun nifaq illa munafiq. Tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Yang merasa aman dari kemunafikan maka sungguhnya pada dirinya ada nifaq. Wala yakhafuhu illa mu'min. Dan tidaklah khawatir dari kemunafikan kecuali orang yang beriman. Makanya orang-orang besar, orang-orang mulia semisal Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain, ikhwan, mereka sangat khawatir dirinya terjatuh dalam nifaq.
Makanya banyak-banyak kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjatuh dalam sikap yang sangat buruk ini. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'alullaha al-'afiyata was-salamah.